Halo semua, hari ini kita akan membahas inventory manajemen atau manajemen persediaan. Melalui video ini, kita akan membahas beberapa konsep utama dalam manajemen persediaan, mulai dari model manajemen just in case, economic order quantity, model manajemen just in time, hingga teori kendala. Mengapa manajemen persediaan itu sangat penting bagi perusahaan? Berdasarkan materi yang kita pelajari, ada 3 alasan utama. Yang pertama, investasi modal yang signifikan. Suatu persediaan bisa mewakili investasi modal yang sangat besar bagi sebagian besar perusahaan. Yang kedua, efisiensi kas. Persediaan yang berlebihan akan mengikat uang tunai yang seharusnya bisa digunakan secara lebih produktif di rancangan usaha lainnya. Dan yang terakhir, dampak operasional yang luas. Tingkat persediaan mempengaruhi banyak aspek, mulai dari kualitas produk, rekayasa produk, harga, hingga kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan yang tepat waktu. Intinya, manajemen persediaan yang efektif menawarkan potensi penghematan biaya yang signifikan. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan persediaan seperti EOQ, JIT, dan teori kendala digunakan untuk penghematan biaya dan memperkuat posisi persaingan perusahaan di pasar. Ada 3 jenis biaya persediaan. Yang pertama, ordering atau setup cost. Yang kedua, carrying cost. Dan yang ketiga, stock out cost. Ordering cost adalah biaya untuk melakukan dan menerima pesanan. Contohnya, biaya administrasi dan dokumen, asuransi pengiriman, dan biaya bongkar muat. Setup cost adalah biaya mempersiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja produksi yang menganggur, biaya fasilitas produk yang menganggur, dan biaya uji coba. Biaya pemesanan dan biaya penyiapan serupa sifatnya. Keduanya mewakili biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh persediaan. Carrying cost adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya, asuransi, pajak persediaan, biaya keusangan, biaya peluang dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan biaya ruang penyimpanan. Lalu yang terakhir ada stock out cost. Adalah biaya karena tidak tersedianya produk saat dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya, biaya penjualan yang hilang, biaya pengeluaran, dan biaya produksi yang terganggu. Setelah memahami mengapa manajemen persediaan itu penting, mari kita bahas model pertama yang sering disebut dengan model just in case atau model tradisional. Dalam model ini, perusahaan menyimpan persediaan ekstra untuk berjaga-jaga jika terjadi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman. Fokus utamanya adalah menyeimbangkan dua biaya yang saling bertentangan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk menemukan titik keseimbangan yang efisien, kita menggunakan metode yang disebut economic order quantity. Rumus economic order quantity adalah sebagai berikut. Setelah menentukan jumlah pesanan dari EOQ, kita juga perlu tahu kapan harus memesannya kembali. Disinilah kita mengenal istilah reorder point. Karena pengiriman barang butuh waktu atau lead time, perusahaan harus memesan sebelum stok benar-benar habis. Dan untuk mengantisipasinya, perusahaan biasanya menyiapkan safety stock atau stok pengaman sebagai bantalan pelindung. Jadi, tujuan dari model just in case ini adalah untuk memastikan produk tidak pernah berhenti karena kehabisan bahan baku. Meskipun itu berarti kita harus menanggung biaya penyimpanan tertentu. Untuk bisa lebih memahami model just in case, di sini ada sebuah contoh kasus yang bisa teman-teman pahami. PT Mantener Corporation merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perbaikan, warranty service untuk produsen DVD player.
Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menggunakan suku cadang tertentu yang dibeli dari pemasok eksternal. Berikut ada data penggunaan suku cadang selama 1 tahun. Yang pertama, kebutuhan suku cadang per tahun sebesar 25.000 unit. Yang kedua, perusahaan memesan sebanyak 500 unit sekali pemesanan. Yang ketiga, biaya pemesanan sebesar $40 sekali order. Keempat, biaya penyimpanan sebesar $2 per unit per tahun. Berdasarkan data di atas, perusahaan ingin mengevaluasi kebijakan persediaannya untuk meminimalkan total biaya persediaan. Yang ditanya, 1. Hitung biaya persediaan, biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan dengan jumlah pemesanan 500 unit. Yang kedua, hitung IOQ serta biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan pada IOQ. Dan yang ketiga, jika perusahaan menggunakan satu pemasok eksklusif, sehingga biaya pemesanan turun menjadi 0,4 per order, hitung IOQ yang baru dan total biaya persediaannya. Jelaskan implikasinya. Menjawab pertanyaan pertama, kita menentukan jumlah pemesanan per tahunnya, di mana jumlah order sama dengan 50 kali. Lalu biaya pemesanan 50 dikali $40 sebanyak 2.000. Biaya penyimpanan Q dibagi 2 kali H sama dengan 500 bagi 2 kali $2 sama dengan $500. Sehingga total biaya persediaannya kita dapat 2.000 ditambah 500 sama dengan 2.500. Persoalan kedua yaitu perhitungan economic order quantity. Seperti yang kita bahas, rumusnya itu 2DS bagi H, sehingga perhitungannya 2 dikali 25.000 dikali 40 dibagi 2, sehingga dapat 1.000 unit. Lalu menghitung biaya persediaan pada IOQ-nya, di mana D dibagi IOQ dikali S sama dengan 25.000 dibagi 1.000 dikali $40 sama dengan $1.000. Lalu menghitung biaya penyimpanan, di mana IOQ dibagi 2 dikali H sama dengan 1.000 dibagi 2 dikali $2 sama dengan $1.000. Jadi, total biaya kepersediaannya sama dengan $2.000. Nah, dengan biaya yang lebih rendah ini, kita simpulkan IOQ lebih rendah daripada kebijakan yang saat ini. Lalu persoalan ketiga dengan study case supplier eksklusif, di mana yang diketahui itu biaya pemesanan baru sebesar 0,4 per order. Jadi, kita mendapat perhitungan IOQ yang baru, di mana IOQ sama dengan 2 dikali 25.000 dikali 0,4 dibagi 2 kuadrat, sama dengan IOQ-nya didapat 100 unit. Lalu kita menghitung total biaya persediaan yang baru, di mana biaya pemesanannya 25.000 dibagi 100 dikali 0,4 sama dengan $100, dan biaya penyimpanannya 100 dibagi 2 dikali $2 sama dengan $100. Jadi total persediaannya yang kita dapat 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kesimpulan yang kita dapat adalah penggunaan pemasok eksklusif yang menurunkan biaya pemesanan memungkinkan perusahaan melakukan pemesanan dalam jumlah yang lebih kecil namun lebih sering. Kebijakan ini secara signifikan menurunkan total biaya persediaan dan menunjukkan manfaat penerapan konsep just in case dalam manajemen persediaan. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan yang sangat berbeda, yaitu just in time atau JIT. Jika model tradisional berfokus pada penyimpan stok untuk berjaga-jaga, JIT justru menganggap persediaan yang berlebihan adalah pemborosan yang harus dieliminasi. Teori utama JIT adalah sistem tarik atau pull system. Artinya, barang diproduksi atau dipesan hanya jika ada permintaan nyata dari tahap berikutnya. Bayangkan, seperti restoran cepat saji, pesanan pelanggan menarik bahan baku untuk diproses, sehingga tidak ada tumpukan produk, jadi yang tidak perlu.
Berbeda dengan EOQ yang menerima biaya pemesanan sebagai sesuatu yang tetap, JIT justru berusaha menekankan biaya pemesanan dan biaya persiapan hingga mendekati nol. Caranya dengan yang pertama, membangun hubungan erat dengan pemasok, menggunakan kontrak panjang untuk mengurangi frekuensi negosiasi dan biaya administrasi. Yang kedua, pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik ini memberikan akses jadwal produksi kepada pemasok agar mereka bisa mengirimkan barang tepat waktu tanpa perlu pesanan manual. Dan yang terakhir, pengurangan waktu setup. Melakukan efisiensi pada mesin agar perpindahan antar jenis produk bisa dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam. Untuk lebih memahami model JIT, di sini ada sebuah contoh kasus. PT Autopart Nusantara, sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif, menerapkan sistem just-in-time untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat perputaran kas. Perusahaan tidak lagi menyimpan bahan baku dalam jumlah besar di gudang, melainkan menerima komponen dari pemasok beberapa kali dalam sehari sesuai dengan jadwal produksi aktual. Informasi kebutuhan produksi dibagikan secara real-time kepada pemasok melalui sistem pertukaran data elektronik, sehingga pengiriman dapat dilakukan tepat sebelum komponen digunakan di lini produksi. Untuk mengendalikan aliran material, perusahaan menggunakan sistem Kanban sebagai alat kontrol informasi. Setiap kontainer komponen dilengkapi dengan kartu Kanban yang berfungsi sebagai sinyal permintaan. Ketika komponen di lini produksi hampir habis, kartu tersebut dikirim ke proses sebelumnya atau langsung ke pemasok sebagai tanda bahwa pengiriman berikutnya diperlukan. Dengan mekanisme ini, produksi berjalan sesuai kebutuhan nyata dan persediaan dapat dijaga pada tingkat minimum. Penerapan just-in-time memberikan berbagai manfaat, antara lain penurunan biaya penyimpanan dan biaya gudang, perputaran kas yang lebih cepat karena dana tidak tertahan, serta peningkatan efisiensi dan koordinasi antara perusahaan dan pemasok. Namun, just-in-time juga memiliki keterbatasan karena hampir tidak memiliki persediaan cadangan. Gangguan mendadak seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan mesin, atau gangguan rantai pasok global dapat menyebabkan produksi berhenti. Oleh karena itu, keberhasilan JIT sangat bergantung pada stabilitas proses produksi, keandalan pemasok, serta sistem informasi yang akurat. Dengan demikian, just-in-time merupakan pendekatan manajemen persediaan yang menekankan sinkronisasi antara permintaan, produksi, dan pemasok. Meskipun menawarkan efisiensi biaya yang tinggi, penerapannya menuntut koordinasi dan disiplin operasional yang kuat, agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal tanpa bergantung pada persediaan yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke konsep yang mendasari keputusan produksi yang lebih kompleks, yaitu optimalisasi terkendala. Setiap perusahaan pasti memiliki keterbatasan, baik itu jumlah bahan baku, jam kerja karyawan, maupun kapasitas mesin. Keterbatasan inilah yang kita sebut sebagai kendala. Tugas manajemen adalah memilih bauran produk atau produk mix yang paling menguntungkan di tengah keterbatasan tersebut. Ada dua jenis kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala internal, dan yang kedua, kendala eksternal. Jika suatu kendala membatasi kapasitas produksi secara penuh, kita menyebutnya sebagai kendala mengikat atau binding constraint. Untuk menyelesaikan masalah bauran produk yang ribet, perusahaan menggunakan linear programming. Teknik ini mencari kombinasi produk yang memaksimalkan total margin kontribusi tanpa melanggar batasan sumber daya yang ada. Melalui pendekatan grafik atau metode komputer, kita tidak hanya menemukan solusi produksi yang paling menguntungkan, tetapi juga mendapatkan informasi shadow price, yaitu potensi tambahan laba jika kita menambah kapasitas pada kendala yang membatasi perusahaan. Dengan metode ini, keputusan manajerial menjadi lebih akurat dan terukur. Melanjutkan konsep kendala tadi, kita sampai pada teori kendala atau TOC. TOC memiliki filosofi unik.
performa organisasi secara keseluruhan dibatasi oleh tautan terlemahnya, yaitu kendala utamanya. Tujuan TOC adalah menghasilkan uang saat ini dan di masa depan dengan fokus pada 3 ukuran operasional. Yang pertama, throughput, tingkat di mana organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Yang kedua, inventory, uang yang diinvestasikan pada barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual. Dan yang ketiga, operating expense, uang yang dikeluarkan untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa tidak ada satu model tunggal yang sempurna untuk setiap situasi. Pemilihan antara model just-in-case yang stabil, JIT yang efisien, atau teori kendala yang fokus pada sistem, sangat bergantung pada sifat organisasi atau jenis persediaan itu sendiri. Manajemen persediaan yang efektif bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana perusahaan, pertama, menyeimbangkan biaya penyimpanan dan pemesanan secara optimal. Kedua, mengeliminasi pemborosan untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, mengelola kendala untuk terus tumbuh di masa depan. Semoga dengan penjelasan mengenai EOQ, JIT, dan teori kendala ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman dalam memahami strategi operasional perusahaan yang lebih cerdas dan kompetitif. Terima kasih, sampai jumpa.